Satu persatu warga di Kampung Cebolok, Semarang, Jawa Tengah yang mempertahankan rumahnya langsung ditarik petugas Satpol PP saat melakukan pembongkaran 134 rumah warga yang berada di lahan milik orang lain. Kuasa hukum warga yang berada di lokasi bahkan nyaris jadi bulan-bulanan petugas Satpol yang dibantu puluhan orang berbaju hitam dari pihak pemilik lahan. Bentrokan antara warga dan petugas tak bisa dihindarkan. Kuasa hukum dari pemilik lahan, kepalanya bocor karena terkena lemparan batu. Karena kalah jumlah, warga pun pasrah rumahnya dibongkar petugas yang menurunkan 5 alat berat. Pembongkaran rumah warga ini karena dinilai melanggar perda dan ilegal karena didirikan di lahan milik orang lain. Kalau memang warga ini merasa memiliki bukti, silakan untuk pengadilan. Kalau orang berbeda kata semua kasihan ya, tapi kami ini menegakkan perda. Kalau hak individu tidak ada yang membantu, siapa lagi gitu loh. Maka saya sampaikan ke semua, selama saya Satpol PP, siapapun yang punya tanah dimiliki orang, laporan ke Satpol di Staru, pasti saya bongkar. Carinya saya cuman kayak gitu, rosok-rosok kayak gitu buat makan sehari-hari. Ini udah hancur semua. Mau bagaimana jajan? Mau tinggal kemana? Tempat tinggal nggak punya. Saudara nggak punya. Cuman berdua, kakek sama nenek. Sabar ya, Bu. Tapi seperti ini tidak ada sepakatan, tidak ada apa-apa. Sebagai ganti rugi, warga telah menerima uang tali kasih dari pemilik lahan. Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan berita-berita pilihan dan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Buat Anda yang masih berkegiatan di masa PPKM ini, waspadalah karena hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak siang hari sampai sore ini membuat beberapa kawasan di kota Jakarta tergenang banjir. Beginilah kondisi banjir yang merendam pemukiman dan kantor Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 1 meter terjadi akibat luapan Kali Cideng setelah hujan deras yang mengguyur ibu kota Kamis siang hingga sore. Sejumlah kendaraan milik pegawai kelurahan pun ikut terendam karena tidak sempat dipindahkan. Tak hanya itu, banjir ini juga merendam permukiman warga di 3 RT dan RW 7 Kelurahan Tegal Parang hingga membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Genangan air dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 hingga 50 cm juga menggenangi Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Sejumlah kendaraan yang melintas terpaksa harus menerjang banjir dan tak sedikit sejumlah kendaraan roda 2 mencoba menerobos genangan. Genangan yang menggenangi ruas Jalan Kemang Raya selain karena hujan deras, ketinggian air juga diperparah oleh drainase yang buruk. Genangan setinggi 20 cm juga menggenangi Jalan Jenderal Ahmad Yani Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tak hanya Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani saja yang tergenang air, Jalan Bojana Tirta di Pisangan Timur, Jakarta Timur juga tergenang dengan ketinggian 20 hingga 50 cm. Genangan air ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi pada Kamis siang, serta drainase yang berada di pinggir Jalan Bojana Tirta tidak lagi mampu menampung debit air. Sejumlah petugas suku dinas sumber daya air dari kota Jakarta Timur berusaha mengalirkan air. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos genangan akhirnya mati mesin. Luapan dari Bayi Cukai, Bang, sudah nggak menampung air. Oh gitu, tadi sempat hujan deras dari pukul berapa sih, Bang? Pukul jam setengah 11. Setengah 11, artinya sudah ada 1 jam lebih ya, Bang? Ya? Lebih.
Ini tindak lanjutnya bagaimana nih Bang? Ya untuk sekarang nunggu dari luapan air Bea Cukai masuk lagi ke air Bea Cukai Bang. Oh gitu. Untuk waduk sendiri artinya sudah tidak menampung Bang? Iya, akibatnya sudah meluap ke jalan. Para pengendara yang nekat untuk melintas terpaksa harus mengambil jalur lebih ke kanan untuk menghindari jalur yang lebih dalam. Salah satu kawasan yang tergenang banjir adalah di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Bagaimana kondisi di sana? Saya akan berbincang dengan reporter Armalina. Armalina, bagaimana kondisi di Bukit Duri sampai sore hari ini? Ya Latif dan juga pemirsa, untuk kondisi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ini genangan air di kawasan pemukiman warga masih sekitar 10 cm. Memang untuk sampai saat ini hujan deras sudah tidak begitu deras jika dibandingkan pada tadi siang. Namun sampai saat ini masih sedikit ada rintik-rintik hujan. Dan tadi saat siang hingga sekitar pukul 5 sore saat hujan deras masih melanda, ini ketinggian air di pemukiman warga bisa mencapai hingga 100 cm. Namun seiring mulai turunnya hujan di Jakarta, ini sudah mulai menurun, yang tadinya hingga 100 cm, saat ini sudah hingga 10 cm. Latif. Dan banjir tersebut membuat warga harus pindah atau mengungsi sementara dari rumah mereka? Ya Latif, tadi kami juga sempat menyisiri ke pemukiman warga ke dalam. Ini kami melihat memang mereka tidak ada aktivitas untuk mengungsi ke posko pengungsian sekitar. Namun ini mereka sudah mulai melakukan bersih-bersih rumah yang tadi ini genangan air maksud kami sempat memasuki ke dalam pemukiman warga hingga 100 cm atau sepinggang orang dewasa. Namun memang sampai saat ini kami belum melihat mereka ada aktivitas untuk pergi dari rumah mereka, karena memang mereka mengatakan untuk genangan air yang berada di sekitar lokasi Bukit Duri ini seringkali terjadi saat hujan deras melanda di wilayah DKI Jakarta apabila intens hujan ini melebihi waktu lebih dari 1 jam. Seperti kita ketahui bahwa tadi hujan deras di Jakarta ini juga cukup lama. Ini dimulai dari pukul 12 siang hingga pukul 5 sore, artinya sekitar 5 jam, sehingga di kawasan Bukit Duri ini yang memang lokasinya bersebelahan langsung dengan kali Jadi, ini mereka tergenang air karena memang ada luapan air dari kali Jadi tersebut. Latif. Oke, apakah genangan tersebut membuat PLN harus memutus aliran listrik atau berjalan seperti biasa, Armalina? Untuk sampai malam ini yang kami lihat memang untuk arus listrik yang berada di pemukiman warga ini tidak terputus, artinya masih berjalan normal karena memang saat ini sudah mulai berangsur surut, artinya warga sudah mulai kembali melakukan bersih-bersih dan bisa tinggal di dalam rumah tanpa perlu pergi ke posko pengungsian. Latif. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan kita ke Jakarta Barat. Hujan lebat hari ini juga merendam pemukiman warga di Petamburan. Puluhan rumah warga terendam banjir lebih setengah meter. Ada 50 rumah di 2 RT di Petamburan 1 yang terendam banjir. Selain karena saluran drainase yang buruk, banjir disebabkan Kali Ciliwung banjir Kanal Barat yang meluap. Warga khawatir banjir kian tinggi jika hujan tidak reda. Mereka berharap pemerintah DKI Jakarta segera menyedot air. Tidak hanya pemukiman, hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya juga membuat lapangan Ros Utara, Tebet, Jakarta Selatan terendam banjir. Lokasi yang berdekatan dengan stasiun komuter lain Tebet tergenang air hingga 5 cm. Akibatnya, para pengguna jasa kereta api harus berjalan kaki untuk dapat menggunakan komuter lain. Sementara itu, air yang sempat menggenangi jalur rel komuter lain Tebet kini sudah mulai surut. Bagaimana kondisi di Tebet? Apakah kesibukan warga, pengguna jasa kereta api lancar seperti biasa? Sudah ada reporter kami, Lineke Utsiki di lokasi. Lineke, selamat malam. Bagaimana kondisi terakhir di sana, Lineke? Ya, selamat malam, Latif. Ya,
silakan dengan... Latif dan juga pemirsa, Jalan Lapangan Ros Utara Tebet, Jakarta Selatan, di tempat saya berdiri saat ini menjadi salah satu lokasi yang turut digenangi oleh air dengan ketinggian bervariasi, yakni 30-50 cm. Bahkan, jalanan yang berada tepat di belakang saya, yang pada saat ini situasi arus lalu lintasnya sudah lancar, ini tadi sempat dilakukan penutupan jalan oleh warga, mengingat adanya genangan air agar kendaraan, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4, ini tidak memaksa melintas dan kemudian mengakibatkan kendaraan mogok. Dan tetapi memang pada saat dilakukan penutupan jalan oleh warga sekitar, nyatanya ini justru membuat antrian yang cukup panjang, melebihi kurang lebih sekitar lebih dari 1 km, dikarenakan hanya ada 2 lajur yang disediakan di Jalan Lapangan Ros Utara ini, sehingga membuat para pengendara ini kesulitan untuk memutarbalikkan kendaraan, sehingga melihat pada kondisi yang cukup tidak kondusif akibat adanya antrian yang cukup panjang lebih dari 1 km, membuat warga sekitar memutuskan untuk membuka kembali jalan yang ada agar arus lalu lintas tidak hanya bagi para pengendara yang hendak berputar arah di bawah jembatan layang ataupun flyover Asem Baris ini dapat melalui jalan, tetapi juga agar mempermudah mereka para pengguna jasa kereta api, utamanya mereka yang hendak menggunakan komuter lain di stasiun Tebet ini dapat berjalan begitu. Dan posisinya tidak hanya dari Jalan Ros Utara saja kemudian yang terdampak, tetapi bahkan tadi sore atau maksud kami tadi siang untuk jalur rel kereta komuter lain di stasiun Tebet ini juga sempat digenangi air, mengingat hujan deras dengan intensitas tinggi ini yang sempat terjadi ini cukup lama, lebih dari 3 jam, dan mau tidak mau akhirnya untuk pihak dari komuter lain tadi juga memutuskan adanya perubahan ataupun rekayasa operasional. Disebutkan oleh Humas PT KCI yakni Ade Purba bahwa ada perubahan operasional, yakni utamanya dari arah Bogor ataupun Depok ini hanya diberhentikan hingga di Pasar Minggu saja, tetapi ini hanya berlaku sekitar pukul 3 sore. Dan untuk saat ini untuk operasional dari kereta api baik itu yang dari arah Bogor, Depok, kemudian juga dari arah Manggarai ini juga sudah berangsur normal. Kembali ke Latif. Apakah ada penumpukan penumpang di sana atau karena sudah mulai lancar sehingga penumpang tidak sampai berjubel di stasiun? Latif mengingat ini merupakan jam kerja, jam sibuk orang untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing, tentu ada sedikit penumpukan jumlah penumpang, mengingat ini merupakan jam pulang ke kantor. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tadi sudah ada sejumlah upaya penanganan, tidak hanya dari pihak komuter lain saja, tetapi ketika kita berbicara mengenai genangan air yang tidak hanya sekali 2 kali terjadi apabila ada hujan dengan intensitas tinggi, tadi sudah ada datang langsung memantau langsung kondisi di jalan di Tebet ini. Tadi dihadiri oleh tidak hanya dari suku dinas perhubungan saja, kemudian ada juga suku dinas lingkungan hidup, kecamatan dan juga kelurahan. Disampaikan bahwa untuk daya tampung saluran air yang ada utamanya untuk khusus di wilayah Jakarta Selatan Tebet ini dalam kondisi yang prima, artinya meskipun dalam kondisi prima, pihak-pihak terkait terus memantau agar tidak terjadi pengendapan, karena memang pengendapan dari bahan material ataupun tanah yang terbawa akibat dari proses alam ataupun sedimentasi ini cukup tinggi di wilayah Jakarta Selatan, dan inilah kemudian dipantau, dipastikan oleh camat dari Tebet yakni Dian Airlangga yang menyebutkan bahwa untuk daya tampung saluran air ini dalam keadaan prima, dan bahkan ini sesuai dengan target yang diwajibkan oleh Gubernur DKI Jakarta, yakni apabila terjadi banjir ataupun genangan air dengan ketinggian yang cukup parah begitu di wilayah DKI Jakarta, bahwa ini harus dipastikan surut dalam kurun waktu di bawah 6 jam. Dan prediksi dari BMKG hingga dengan malam nanti untuk perakiraan cuaca masih akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga dengan lebat, disertai dengan angin kencang maupun dengan petir ataupun kilat. Kembali ke Latif. Oke, Lineke, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom untuk malam hari ini. Kapolsek Astana Anyar Bandung yang selama ini dikenal sebagai pemberantas narkoba tertangkap karena pesta narkoba. Kami segera kembali.